Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diri Arif Derajat dengan NBI 1462300141. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan project game yang sudah saya buat yang berjudul Jump Quest yang dikembangkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman game ya. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan sistem secara keseluruhan, yaitu sistem gamenya itu sendiri ya, berdasarkan game design dokumen yaitu GDD, untuk menjelaskan dari mulai environment, lalu karakter yang digunakan, serta mendemonstrasikan alur story dan tujuan dari game yang saya buat ini ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk keseluruhan sistem ya yang sudah saya buat di game ini. Nah, sebelum itu kita menjelaskannya sambil bermain atau gameplay dari komputer kita ya. Nah, untuk tampilan pertama kita akan disuguhkan yaitu ada seperti main menu ini main menu ya. Nah, di dalamnya ada judul dari game kita, kemudian ada beberapa menu yaitu ada start, leaderboard, credit, kemudian ada quit. Nah, kita akan langsung coba memainkan gamenya terlebih dahulu. Untuk pergerakan dari gameplay ini, fokusnya karakternya maksudnya, itu kita hanya fokus ke beberapa tombol ya. Misal ada A untuk ke kiri, kemudian S untuk ke belakang, kemudian W untuk ke depan, lalu D untuk ke samping kanan, kemudian space ini untuk melompat, dan untuk mouse kita bisa klik kanan, kemudian digeserkan untuk kamera dari karakternya ya. Mouse untuk klik kanan itu ditahan ya, lalu geser-geser untuk kamera, kemudian bisa pakai arrow dari keyboardnya yaitu kanan atau kiri untuk kamera juga. Nah, bisa dilihat untuk konsep dari game ini, yaitu gameplaynya. Untuk game ini ada genrenya adalah OPU, parkour ya, yang berjudul gamenya yaitu Jump Quest. Kemudian untuk jalur permainan ini bersifat linear ya. Platform ini pemain harus melewati serangkaian platform dan rintangan ya untuk mencapai garis akhir. Konsep utama dari game ini yaitu seorang karakter ini ya, ini terjebak di atas laut mati. Untuk laut mati ini ada sebuah area yang berbahaya ya, yang tidak dapat diseberangi secara langsung. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah melewati berbagai rintangan ini ke depan ya. Maju, tujuan utamanya untuk mencapai garis finish tanpa terjebak atau jatuh di lautan ya. Untuk pemain ini dituntut menjaga ketepatan, kelompatan, yaitu terus keseimbangan, serta konsistensi pergerakan, serta fokus untuk menghadapi rintangan ya. Kemudian untuk sistem keseluruhan sendiri, ini kita di Jump Quest dirancang menggunakan game looping ya, gameplaynya looping, yang bersifat linear dan berulang ya. Jadi pemain memulai permainan dari titik spawnnya tadi, start, kemudian harus melewati berbagai platform ya. Ini. Kemudian apabila pemain ini gagal atau terjatuh, nah, ini dia akan respawn di checkpoint terakhir kali dia sentuh ya. Nah, kita sudah menyentuh checkpoint pertama tadi, nah, lalu kita jatuh. Nah, kita akan respawn di checkpoint terakhir kali kita sentuh ya. Nah, untuk game looping sendiri ini bisa dipersingkat yaitu spawn, kemudian dia parkour dan melewati rintangan, kemudian checkpoint, lalu gagal atau respawn lagi, kalau gagal ya dia respawn, kemudian melanjutkan rintangan, lalu finish ya. Nah, untuk struktur ini dirancang pemain agar dapat mempelajari pola rintangan ya, dan meningkatkan performa secara bertahap dari pemainnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk environment-nya sendiri, di lingkungan permainan Jump Quest ini berlatar yaitu lautan mati yang luas ya. Nah, dengan langit yang cerah, ini adalah sebagai harapan ya untuk langit, dan kemudian lautan ini adalah ancaman yang sangat berbahaya. Nah, untuk setiap kesalahan kecil, lompatan yang tidak tepat ini menyebabkan pemain jatuh ya. Jadi kalau lompatannya tidak sesuai, maka dia akan jatuh. Kemudian desain environment ini dibuat sederhana ya, dengan jalur yang lurus agar pemain ini bisa fokus pada gameplay inti, kemudian konsisten,
pergerakannya, lalu tanpa gangguan oleh elemen visual yang berlebihan ya. Jadi karena target kita di titik itu adalah everyone, jadi pemula ya, maka semuanya bisa bermain di game ini. Lalu untuk desain state dan progresi permainan sendiri, pembagian state ini ada 10 state ya menurut saya. Jadi untuk state pertama yang tadi itu hanya platform biasa, ini untuk pengenalan di platform ya. Jadi diperkenalkan dahulu, biasanya mudah terlebih dahulu. Nah, untuk kemudian masuk ke level yaitu atau state 2, nah ini mulai ada rintangan. Nah, rintangan yang tadi pertama adalah yaitu bounce speed ya atau pelontar. Jadi ketika benda menyentuh dia akan terlontar. Nah, kalau ini dia adalah bonfire ya. Masuk ke step berikutnya ada bonfire, kemudian masuk lagi ke step berikutnya ya 4 ya, kalau setelah itu dia kombinasi dari bone page dan bonfire ya. Jadi tahapannya itu satu satu kemudian kombinasi seperti itu. Di 5 ini adalah kombinasi ya dari rintangan-rintangan tadi. Kemudian untuk checkpoint sendiri berwarna hijau ya. Kita buat checkpointnya berwarna sama yaitu hijau. Kemudian pemilihan warna dari platform ini berbeda berdasarkan dua level ya, agar membedakan visual hierarkinya ya. Jadi agar pemain itu tidak bingung dia itu sudah sampai ke stage mana. Nah, untuk pembagian warnanya saya menggunakan biru itu untuk menyatu dengan laut mati ya, tetapi warna pertama kali itu kita pakainya warna biru terang. Jadi dia itu dari biru terang sampai ke stage terakhir itu dia akan semakin gelap seperti itu. Nah, kemudian rintangan-rintangan yang ada ini ada lava, kemudian container, kemudian ada boss pit, dan juga ada platform yang berbeda bentuk. Nah, di bagian sini ini ada stage 5 yaitu bagian lava mini ya, mini lava ini pengenalan lava. Nah, kemudian di step 6 ini adalah bagian konsistensi atau ujian kesabaran juga ya. Jadi sini platformnya berbentuk bulat, sengaja saya bentuk bulat dan bisa kita fokus atau konsisten ya untuk berjalan maupun melompatnya. Jadi nggak semena-mena hanya kotak saja seperti itu. Nah, kemudian masuk ke 7 ini kita akan langsung diperkenalkan dengan lava yang besar ya. Bisa dilihat lava besar dia juga agak naik untuk lintasannya, tapi tetap dia lurus untuk lintasannya. Ketika kena lava, karakter yang kita pakai ini akan mati dan dia akan tetap respon di checkpoint yang disentuh terakhir kalinya. Seperti ya. Nah, untuk stage ke-8 ini dia kombinasi dari mini lava, trampolin, dan juga conveyor juga ya. Bisa dilihat. Untuk checkpoint yang ke-9 ini adalah conveyor raksasa di sini. Lalu ada mini lava yang lumayan panjang ya. Seperti itu. Dan ini kita masuk ke step yang terakhir yaitu step 10. Di bagian akhir step ini ada finish, yaitu tempat finishnya ya. Di tempat finish ini kita disuguhkan yaitu ada monumen atau platformnya berwarna emas ya, menandakan kita sedang menuju ke kemenangan. Nah, untuk karakter yang digunakan ini dalam permainan ini yaitu karakter default dari Roblox, Republic standar ya. Ini sebagai representasi untuk pemain dalam menjelajahi lintasan, dan karakter ini dipilih karena mudah dikendalikan ya. Untuk story dari dan aspek tujuannya game ini yaitu
Untuk jump quest ini disampaikan melalui perjalanan pemain ya. Jadi di mana pemain itu bisa lepas dari laut mati itu melalui rintangan yang ada, seperti itu ya. Kemudian desain dan lingkungannya juga tanpa menggunakan dialog dan cutscene ya. Nah, laut mati ini mempresentasikan ancaman utama ya. Selain rintangan-rintangan yang ada seperti lava juga, bonfire, boss, dan platform-platform yang dibuat lainnya juga ya. Untuk tujuan permainan ini tidak hanya untuk mencapai garis akhir ya, tapi juga untuk melatih ketelitian, kesabaran, dan konsentrasi pemain dalam menyelesaikan tantangan ya. Dan juga ada skill kombinasi yaitu kita ambil dari game sebelah yaitu speedrun. Ini saya tambahkan di sini untuk kita masukkan di leaderboard tadi ya. Jadi selain kita dituntut dari yang tadi untuk ketepatan, ketelitian, kesabaran, ini juga dituntut untuk cepat ya. Ini agar bisa waktunya masuk atau terdaftar di leaderboard ya. Seperti ini, ketika kita menyentuh finish, maka akan menampilkan tulisan You Win, billboard ini namanya ya. Nah, lalu ada tombol back to menu. Ini untuk kembali ke menu. Nah, seperti tadi yang looping tadi ya, balik ke menunya. Dan waktu yang tadinya kita start jam berjalan, ketika kita menyentuh finish, dia akan berhenti dan bertuliskan final ya untuk waktunya. Seperti ini, bisa dilihat. Kemudian ketika kita tekan back to menu, nah, ini akan kembali ke menampilkan menu yang tadi ya. Lalu kita bisa mengecek apakah waktu yang kita tempuh ini masuk leaderboard atau tidak. Untuk leaderboard ini sendiri, ini menampilkan waktu tercepat dari pemain ya dalam menyelesaikan lintasan. Untuk leaderboard ini bersifat global ya, dapat digunakan baik saat permainan dilakukan secara individual maupun multiplayer ya ini. Ini pada demo ini leaderboard diisi oleh kebetulan nama saya ini. Karena saya pada demo kali ini bermain individual ya, jadi untuk leaderboardnya terisi nama saya, konsepnya seperti ini. Nah, tadi saya sudah bermain untuk mengetes dari top leaderboard ini. Nah, bisa dilihat waktu saya tepat tadi karena saya fokus ya, tidak sambil menjelaskan sistem seperti ini. Ini ada lalu waktu yang kita tempuh pada saat tadi ini yang di bawahnya ini masuk ke peringkat 2. Nah, seperti itu waktunya tersimpan ya di leaderboard sehingga kita bisa mendapatkan waktu tercepat ya. Kebetulan karena saya demonya ini solo individual, jadi yang tertampil adalah nama saya ya, dua-duanya. Untuk mode multiplayer di leaderboard ini dalam game ini ya maksudnya ini bersifat kooperatif pasif ya, di mana pemain dapat bermain dalam satu server yang sama tanpa saling mengganggu proses atau progres permainan masing-masing ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada menu kredit ya. Nah, di kredit ini sendiri ada deskripsi game untuk game Jump Quest ini ya, kemudian ada rules untuk bermainnya juga, kemudian paling bawah ada Created at Studio. Nah, ini adalah nama saya ya, pembuatnya ya, itu saya ya, studionya bisa dilihat. Nah, untuk implementasi dari monetisasi strategi yang ada di GDD, ini saya tuliskan Planet karena belum diimplementasikan di sini ya, karena saya fokus ke sistem yang saya buat ini untuk fungsian, baik bug maupun yang lainnya ya. Nah, untuk itu saya tuliskan di GDD-nya masih keren, dan kalau bisa rilis kita akan hanya menambahkan di bagian shop sini, dan juga di waktu play permainan ya, yaitu gameplay permainan ya, ada tinggal tambahkan aja menu shop ataupun menu sesuai dengan monetisasi strategi yang sudah saya siapkan di GDD ya. Tinggal itu saja. Untuk sistem intinya sudah terpenuhi ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari keseluruhan sistem yang sudah saya buat di game ini ya. Melalui project Jump Quest ini, saya mempelajari proses perencanaan game dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pengujian, serta pentingnya menjaga konsistensi antara desain dan hasil akhirnya. Demikian presentasi dari project game yang sudah saya buat. Kalau ada salah kata, saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Dan terima kasih atas atensi atau perhatian karena sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.